Di dalam surah At-Tahrim, Allah menjelaskan apa yang disebut dengan istilah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha artinya taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang di dalamnya ada perjanjian. Karena dosa itu terbagi juga dua. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau kepada Allah harus dipenuhi 3 syaratnya, supaya jangan taubat kita, istighfar kita seperti makan sambal. Sambal pedas, tapi tidak berhenti juga dimakan terus sambal itu. Maka sering dikatakan jangan taubatnya taubat sambal katanya. Artinya taubatnya main-main kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat yang 3 itu ketika dosa itu berhubungan dengan Allah? Yang pertama, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Ayyaqla'a anil ma'siyah. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesali perbuatan itu. Nah, yang ketiganya yang berat, ayyazima alla ya'uda ila fi'liha abadan. Dia berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Baru dikatakan taubatnya taubatan nasuha. Apabila ada kaitan dengan sesama manusia, maka harus ditambah 1 lagi syaratnya. Kalau ada hak yang harus diserahkan, serahkan dulu haknya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf dulu kepadanya. Nah, meminta maaf ini yang berat. Kejujuran, ngaku kalau kita sudah berbuat salah, mengumpatnya, menggunjingnya, menjelek-jelekannya, kita akui itu di hadapan saudara kita. Saya sudah begini-begini, maafkan saya. Kalau dimaafkan, insya Allah habis. Allah itu sering kita baca di dalam Ramadan paling banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah maha pemaaf, Allah akan maafkan. Maka manusia juga jangan selalu mempunyai sifat dendam. Tidak bisa, urusan kita nanti di akhirat. Nah, kalau urusan di akhirat berarti dia tidak memaafkan itu. Maka kita dianjurkan memaafkan. Maka ada tradisi-tradisi yang sering kita lakukan. Kalau sesudah hari lebaran, pada hari lebaran itu sering yang disebut dengan hari maaf memaafkan. Cirinya apa? Dia mengakui itu. Apalagi ada hutang piutang, banyak hutangnya, mumpung ini hari lebaran, tolong maafkan juga, bebaskan juga seluruh hutang-hutang saya. Kalau dia jawab, iya semuanya bebas, alhamdulillah. Tapi kalau dia katakan, oh kalau maaf masalah hutang nanti dulu, iya itu urusan sendiri. Iya karena ada transaksinya kan. Urusan nanti kita selesaikan dulu nanti. Kalau sudah dibayar, baru selesai itu. Ini semua
Jangan sampai kita ada ikatan. Ya, jangan sampai ada, apalagi dengan orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Mungkin kita dalam keseharian ada saja kata-kata kita yang kasar, kata-kata kita yang keras suaranya. Semuanya itu kita sujud kepada orang tua kita, cium kakinya, cium tangannya, akui semua itu. Kenapa? Sering kita dengar ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu di tangannya para orang tua, murkanya Allah juga di tangan ya para orang tua itu. Kita mohon, dulu kita kalau ngomong sama orang tua takut kita mengangkat muka. Ya, ada apa, Pak? Ada apa, Ibu? Sekarang sudah hilang itu semua. Sudah hilang semua. Orang tua ditatap mukanya seperti mau marahi orang tua. Guru apalagi, Masya Allah. Kemana akhlak kita? Ya, akhlak kita. Dia tidak sadar ketika orang tuanya, apalagi ibunya, mengandung dia. Wanita yang mengandung tidak pernah, perutnya dari besar ke kecil tidak ada. Dari kecil terus besar, wahnan ala wahnin. Bagaimana sulitnya, bagaimana perjalanan selama mengandung anaknya itu. Duduk saja tidak bisa, tidur saja kadang-kadang tidak bisa, apalagi ketika melahirkan. Melahirkan itu nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Sudah itu disusui, dikasih makanan, diberikan pendidikan, sampai dia menjadi manusia, menjadi orang yang terhormat. Durhaka dia kepada orang tua, laknat Allah kepadanya. Maka kita dididik, kecil-kecil kita dididik sama orang tua. Ketika kita serumah sama orang tua, masih kita dalam pendidikan, kita mau sekolah, temui dulu orang tuanya, cium tangannya, doakan supaya perjalanan ke sekolah itu mau ke kantor, datangi dulu, cium tangannya, maafkan saya, doakan saya, semoga saya selalu sukses. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita. Jangan keluar dari rumah tidak disalami, didadain saja malah. Ayo pergi ya. Ya, ini akhlak anak-anak sekarang. Dulu takut kita. Ya, kita takut dulu itu. Kenapa? Karena orang tua masih punya namanya haibah. Maka anak takut. Orang tua dulu itu mendidik kita, marahi kita, kadang-kadang menghardik kita. Tujuannya baik, supaya kita menjadi anak yang baik. Jangan bapak kita, ibu kita menghardik kita, dibalas lagi dengan hardik lagi. Ya, lebih kencang lagi suaranya dia. Masya Allah. Ya, Nabi mendidik anaknya
Siti Fatimah radhiyallahu anha. Supaya apa? Punya akhlak dan budi pekerti kepada orang tuanya, dipesankan kepada suaminya, suara saja tidak boleh lebih keras. Nada suara itu tidak boleh lebih keras. Kalau nada suaranya lebih keras dari orang tuanya, seorang istri lebih keras daripada nada suaminya, itu dianggap dia sudah melakukan kesalahan.